Kalimat bagus dari Kartini. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi hal yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Hati-hati dengan sikapmu ya. Meskipun tujuanmu menjatuhkan orang lain, tapi kalau sikap yang kamu ambil keliru, yang akan jatuh dirimu sendiri. Jadi banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Maka hati-hati dengan sikap kita. Tidak pernah gara-gara orang lain. Kalau kita jatuh, kalau kita terpuruk, kalau kita tersingkir, kalau kita dizolimi orang, itu sebagian besar karena sikap kita sendiri, perilaku kita sendiri. Paling tidak membiarkan diri kita dizolimi. Untuk perempuan juga begitu. Kenapa segala macam penindasan tadi jalan terus? Karena cara menyikapinya yang keliru. Kenapa perempuan jatuh? Ya karena perempuan sendiri yang tidak berdiri-berdiri. Sudah saatnya sekarang berdiri. Itu maunya Kartini. Jadi tidak laki-laki, tidak perempuan, semuanya punya hak, punya kewajiban. Sebagai umat beragama, sebagai bangsa, dan juga sebagai individu. Jadi justru ketika orang membiarkan dirinya dizolimi, itu salah satu bukti ketauhidannya juga belum kuat. Kalau sadar dizolimi, usahakan sekuat mungkin keluar dari jaring kezoliman itu. Karena agama bahkan menganjurkan kalau bisa pakai tangan, kalau tidak bisa pakai mulut. Paling apes pakai hati, itu minimal kalau memang tidak punya daya sama sekali. Jangan biarkan dirimu dizolimi. Jangan membiasakan. Saya sering dengar ada yang ngomong misalnya, biar aja dia tiap hari menjelek-jelekkan saya. Yang penting kalau dijelek-jelekkan, pahalaku tambah banyak, dosaku pindah ke dia. Biarin aja dia ngomong gitu terus. Kan selalu begitu. Loh enggak, kalau memang ada waktu, ada kesempatan, ada daya untuk menghentikan kezaliman itu, ya hentikan. Mungkin diingatkan, mungkin dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan itu misalnya, kalau kamu ngomong jelek terus tentang aku, besok waktu ujian gak usah nyontek lagi. Itu dengan kekuasaan namanya. Kamu sudah enak-enak dibarengi masih ngomong jelek. Atau kalau kamu ngomong jelek terus, nggak usah bareng aku kuliahnya, misalnya. Itu jadi itu dengan kekuasaan atau dengan omongan, atau paling tidak dengan hati. Dia kok ngomong jelek terus tau tentang aku, sebenarnya nggak begitu sih. Nanti tak jelasin deh padanya aslinya gimana. Itu namanya sikap. Nggak boleh orang mendiamkan kezoliman. Makanya Nabi bilang, unsur ahoka zoliman au madluman. Jadi karena kezoliman itu ciri bahwa tauhidnya sedang mendangkal. Entah yang dizolimi atau entah yang menzolimi. Maka untuk kita tidak dizolimi, kita harus kuat. Kita harus tangguh. Kita harus berdiri sendiri. Termasuk perempuan. Jangan saling mengandalkan, jangan saling bergantung. Satu-satunya tempat bergantung hanya Allah. Allahus Somad. Laki-laki dan perempuan kerjasamalah untuk bergantung pada Allah. Jangan saling menggantungkan diri. Oke. Terakhir ini, semboyannya Kartini cuma satu, aku mau. Itu cuma satu kalimat tapi maknanya panjang. Cuma dua kata, aku mau. Itu aja. Bukan ku tahu yang ku mau loh ya. Itu nanti beda. Tapi aku mau. Itu menunjukkan, ya mungkin bahasa Inggrisnya I will. Aku siap tarung. Aku siap berjuang. Aku siap menanggung resiko. Aku siap bersusah payah. Aku siap seandainya harus tumbang di tengah jalan. Aku siap, pokoknya aku mau. Nah, jadi carilah perempuan-perempuan yang tipenya Kartini. Kalau diajak apapun dia, aku mau. Oke, yo maksudnya diajak berjuang, diajak apa?
Ya, yo ngajaknya ya, maukah kamu berjuang? Aku mau, aku juga mau. Oke. Jadi itu semboyannya Ibu Kartini.